Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Primatiara dengan NIM 1905692011017. Di video konten digital urban kali ini, saya akan menjelaskan tentang ruang publik dan ruang privat. Yang pertama, saya akan membahas tentang ruang publik. Apa itu ruang publik atau public space? Ruang publik adalah sebuah daerah yang dapat diakses oleh setiap orang pada setiap waktu. Ruang publik adalah areal atau tempat di mana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, sharing permasalahan baik permasalahan pribadi maupun kelompok. Areal ini dapat berupa ruang dalam dunia nyata ataupun dunia maya. Ruang publik dapat diartikan sebagai tempat atau ruang yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga atau masyarakat secara cuma-cuma tanpa mengambil keuntungan dan bisa digunakan masyarakat secara bersama-sama, baik secara individu maupun berkelompok tanpa terkecuali, karena adanya kebutuhan akan tempat untuk bertemu, berkomunikasi, atau hanya untuk sekedar tempat refreshing bersama keluarga. Ruang publik dapat berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Ruang publik sebagai salah satu komponen tata ruang kota yang vital, karena kebanyakan bangunan di perkotaan dalam beberapa tahun terakhir ini melupakan adanya ruang publik untuk masyarakat, yang berpeluang menciptakan kesenjangan antar lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dibuat bingung untuk mencari tempat singgahan yang tepat sebagai penghantar sejenak melepas lelah dan menikmati pemandangan alam. Lalu, apa fungsi dari ruang publik? Menurut Sumarmo, fungsi utama ruang publik adalah sebagai wahana interaksi antar komunitas untuk berbagai tujuan, baik individu maupun kelompok. Syarat fisik ruang publik. Yang pertama, memiliki akses yang mudah untuk dicapai. Kedua, mudah masuk atau keluar dari ruangan. Ketiga, biasanya memiliki akses ke taman atau ruang terbuka. 4. Penataan ruang yang fleksibel. Kelima, terdapat jendela dengan ukuran yang besar. Ruang publik jika dilihat dari sifatnya. Yang pertama, ruang publik privat. Ruang publik ini memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya, karena kepemilikannya bersifat pribadi, seperti halaman gedung atau halaman rumah tinggal. Yang kedua, ruang publik semi-privat. Ruang publik yang kepemilikannya pribadi dan biasanya tidak gratis alias berbayar, namun bisa diakses langsung oleh masyarakat, contohnya Taman Safari Ancol. Yang ketiga, ruang publik umum. Ruang publik umum kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu dan gratis. Lalu apa aja sih yang termasuk dalam ruang publik? Yang termasuk dalam ruang publik adalah taman kota dan jalanan umum. Selanjutnya, apa itu ruang privat? Ruang privat adalah ruang pribadi yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja. Pengertian lainnya adalah ruang privat merupakan ruangan pribadi di mana individu berhak bebas melakukan apa yang menjadi hak asasinya secara pribadi terlepas dari intervensi atau pengaruh pihak-pihak lain di luar individu tersebut. Dalam ruang privat inilah persoalan rasa dan etika menjadi dua hal yang cukup krusial. Ruang privat atau ruang individu merupakan ruangan yang melindungi privasi pengguna dan kegiatan penggunanya. Aktivitas di ruang individu biasanya tidak boleh terlihat atau terganggu oleh publik. Ruang individu umumnya terdapat pada kamar-kamar bangunan dengan fungsi tertentu. Contoh ruang individu misalnya kamar tidur, studio, ruang kerja, ruang kepala, ruang istirahat, ruang menyusui, dan lainnya. Selanjutnya, syarat fisik ruang privat. Yang pertama, memiliki pencahayaan yang cukup. Kedua, dapat terisolasi dari keramaian. Ketiga,
Ruangan umumnya berukuran manusiawi dan tidak terlalu besar. Keempat, dapat menggunakan AC split. Kelima, menggunakan daun pintu tunggal. Lalu, apa aja sih yang termasuk dalam ruang privat? Yang termasuk dalam ruang privat adalah ruang kerja pribadi dan kamar tidur. Di sisi lain, ranah privat adalah ranah kehidupan keluarga dan rumah tangga yang secara teori bebas dari pengaruh pemerintah dan institusi sosial lainnya. Di alam ini, tanggung jawab seseorang adalah untuk dirinya sendiri dan anggota lain di rumah tangganya. Dan pekerjaan serta pertukaran dapat terjadi di dalam rumah dengan cara yang terpisah dari ekonomi masyarakat yang lebih besar. Namun, batas antara ruang publik dan ruang privat tidak tetap. Sebaliknya, itu fleksibel dan permeabel, dan selalu berfluktuasi dan berkembang. Dalam sosiologi, ranah publik dan privat dianggap sebagai dua ranah yang berbeda di mana orang beroperasi setiap hari. Perbedaan mendasar di antara mereka adalah bahwa ranah publik adalah ranah politik di mana orang asing berkumpul untuk terlibat dalam pertukaran ide secara bebas dan terbuka untuk semua orang. Sedangkan ranah privat adalah ranah yang lebih kecil dan biasanya tertutup, seperti rumah, yang hanya terbuka bagi mereka yang memiliki izin untuk memasukinya. Segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai ruang publik dan ruang privat. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.